Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan. Hari ini aku mau membuat jus jambu biji. Nah, ini aku sudah menyiapkan 3 buah jambu biji ya. Jadi waktu itu aku membeli jambu biji 10.000 dapat 4. Nah, untuk kali ini aku membuat jus jambu bijinya hanya dengan 3 buah jambu biji saja. Langsung saja aku mau mengupas kulit jambu bijinya. Oh iya, teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Apakah suka dengan jus jambu biji yang dikupas kulitnya atau tidak? Biasanya aku kulitnya dikupas, biasanya juga tidak. Nah, nanti aku juga menambahkan SKM ya teman-teman. Jadi aku tidak menambahkan gula, hanya menambahkan air sedikit sama SKM. Siapa di sini yang suka banget sama jus jambu biji? Boleh tulis ya di kolom komentar. Atau bunda-bunda justru lebih suka sama jus yang lain? Nah, boleh juga ya tulis supaya aku juga tahu bunda-bunda itu sukanya sama jus apa. Kalau aku pribadi, sampai saat ini aku baru suka sama jus jambu biji saja. Nah, sambil aku membuat jus jambu biji, aku juga ingin membacakan informasi mengenai jambu biji ya. Insya Allah ini sangat menarik sekali. Nah, ini aku ambil dari Wikipedia ya teman-teman. Jambu biji atau sering juga disebut jambu batu, jambu siki, dan jambu klutuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brasil disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna hijau atau merah dan berasa asam manis. Buah jambu batu dikenal mengandung banyak vitamin C. Buah jambu biji mengandung banyak vitamin dan serat sehingga cocok dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Warna daging jambu biji yang merah kaya akan vitamin A untuk kesehatan mata dan antioksidan. Salah satu kandungan nutrisi yang terdapat pada jambu yang bermanfaat untuk tubuh adalah asam askorbat atau vitamin C. Di dalam jambu biji terdapat 126 mg vitamin C, lebih dari 90 mg asam askorbat diperlukan untuk orang-orang setiap harinya atau untuk perempuan sekitar 75 mg. Vitamin C membantu menjaga bagian setiap jaringan tubuh Anda. Nah, vitamin C sendiri berperan untuk menumbuhkan kolagen, protein yang mendukung sel dan jaringan tubuh tetap utuh, dan tanpa vitamin C tubuh dapat mengalami pecah pembuluh darah. Jus jambu biji juga dianggap berkhasiat untuk membantu penyembuhan penderita demam berdarah. Nah, selain jambu biji, daun jambu biji juga ada manfaatnya teman-teman. Jadi daun jambu biji itu mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder antara lain tanin, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin. Nah, senyawa-senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksidan dan bahan pengawet alami. Daun jambu biji dikenal sebagai bahan obat tradisional untuk batuk dan diare. Daun jambu biji sudah dikenal sejak dahulu sebagai pencegah dan mengurangi diare. Oh iya, dalam satu buah jambu biji terdapat kalori serta beberapa nutrisi antara lain protein, serat, kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin C. Adapun manfaat lain dari buah jambu biji yaitu melawan radikal bebas, melancarkan saluran pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, menjaga kesehatan mata, mencegah diabetes, menjaga kesehatan kulit,
dan mencegah demam berdarah. Masya Allah, begitu banyak manfaat serta nutrisi yang terkandung dalam jambu biji ya teman-teman. Nah, kita bisa mendapatkan atau membeli jambu biji ini di toko buah, di pasar, ataupun di supermarket. Untuk harganya sendiri, waktu itu aku beli 10.000 dapat 4 ya teman-teman. Kalau nggak salah ingat, untuk per 1 kilonya itu harganya 15.000. Tapi untuk harga kadang naik turun ya. Oke, ini aku sudah selesai mengupas jambu bijinya, lalu aku potong kecil-kecil seperti ini. Baru nanti aku mau blender. Nah, untuk warnanya saja sudah sangat menarik ya teman-teman, warna merah jambu kayak gini. Aku memang tidak sering meminum jus jambu biji karena terkadang kalau misalkan aku ke toko buah atau ke pasar kadang ada, kadang tidak. Kalau misalkan lagi ada, aku lagi nggak kepingin, kalau lagi kepingin kadang tidak ada. Jadi susah ya ketemu momennya. Oke, aku sudah menyiapkan blender. Lalu aku mau memasukkan jambu biji yang sudah aku potong-potong ini ke dalam blendernya. Nah, untuk memblender buah ini aku menggunakan blender Cosmos. Jadi, blender pintar multifungsi 4-in-1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. Blender pintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblend sendiri. Bisa berhenti sendiri dan hasil lebih halus loh teman-teman. Oke, langsung saja. Ini aku mulai memasukkan satu persatu jambu biji yang sudah aku potong-potong ke dalam blender. Setelah ini, aku juga mau memasukkan SKM dan air dingin sedikit ya. Nah, kalau misalkan bahan-bahan sudah masuk semua, aku lanjut blender. Tapi untuk blendernya, aku tidak di dapur. Aku blender di ruang tamu karena blendernya aku letakkan di ruang tamu. Nah, untuk SKM-nya sendiri aku memakai 2 bungkus ya. Kalau teman-teman membuat jus, sesuaikan dengan seleranya teman-teman. Kalau tidak mau ada tambahan air dan SKM juga tidak apa-apa. Jadi murni jus jambu biji yang tidak ada tambahan apapun. Pokoknya murni buah jambu biji saja. Aku juga tidak memakai tambahan gula pasir, biasanya aku pakai, biasanya tidak. Nah, untuk saat ini aku tidak menggunakan tambahan gula pasir ya teman-teman, karena aku nggak mau jusnya itu yang terlalu manis banget. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih kalau misal membuat jus, apakah murni dari buahnya saja atau masih memakai bahan tambahan seperti SKM, gula pasir, atau dengan air? Boleh juga ya share di kolom komentar. Aku sebenarnya juga pengen nyoba membuat jus murni dari buahnya saja ya, tapi belum kelaksana karena sampai sekarang aku masih terus berusaha untuk mencintai jus. Salah satunya yaitu jus jambu biji karena aku baru suka jus jambu biji saja. Oke, ini aku sudah memasukkan sedikit air dingin ya teman-teman supaya tidak terlalu yang kental banget. Aku pernah membuat jus tanpa ada tambahan air. Nah, waktu itu aku letakkan di botol. Waktu mau minum tuh bener-bener susah banget ya teman-teman. Gak mau turun-turun, harus pakai sedotan. Makanya aku kasih sedikit air karena Pak Su juga udah pernah ngomong kalau misalkan buat jus kasih air sedikit kayak gitu. Oke, ini aku sudah mulai blender jambu bijinya ya. Nah, itu tadi ya teman-teman, blender pintar bisa berhenti sendiri dari Cosmos. Jadi, sekali pencet bisa ngeblend sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Nah, setelah memblender jambu biji, aku mempersiapkan mangkuk serta saringan karena nanti aku mau menyaring bijinya di atas saringan ini ya.
Sebenarnya untuk blender pintar ini sudah terdapat filter atau penyaring ampas juga ya teman-teman. Tapi tidak aku gunakan, aku menggunakan saringan yang manual seperti ini. Karena aku membuat jusnya kan sekalian pakai 3 buah jambu biji. Nah kalau misalkan pakai saringan itu paling muatnya itu cuma satu, makanya biar sekalian aku blender, aku menggunakan saringan yang alami saja. Oke, langsung saja ini aku mau nyaring jus jambu bijinya. Aku memasukkan ke dalam saringan ini tidak semua langsung aku masukkan ya, karena kan teksturnya itu sangat kental. Jadi kalau misalkan dimasukkan semua nanti malah bakalan tumpah gitu. Setelah masuk ke saringan ini aku mau mengaduk-aduk supaya jusnya yang bagian halus itu dia itu akan turun ke bawah, terus yang isi jambunya itu masih tetap berada di atas saringan. Oh iya, itu aku juga sudah menyediakan 2 gelas. Yang pertama, gelas yang besar itu aku sebutnya gelas bapak-bapak. Kalau yang sebelahnya lagi itu aku nyebutnya gelas estetik ya. Karena menurutku itu gelasnya bentuknya itu unik. Nah, aku tuh nggak tahu ya teman-teman, nanti bakalan jusnya itu sisa atau kurang ketika dimasukkan ke dalam gelas, makanya aku menyiapkan 2 gelas itu dulu. Nah, ini aku sudah mau selesai menyaring yang kloter pertama. Bisa dilihat ya teman-teman, itu biji dari jambunya udah mulai terpisah ya dari bagian yang halusnya. Untuk biji yang ini nanti aku mau langsung buang saja supaya nanti ketika aku menuangkan di jus yang kloter kedua tidak terlalu banyak bijinya. Oke, ini aku lagi membuang bijinya ya teman-teman. Setelah bijinya aku buang atau aku bersihkan, aku mau menyaring lagi jus yang kloter kedua. Nah, untuk yang kloter kedua ini memang lebih banyak. Waktu itu aku juga bingung ya teman-teman, mau langsung aku saring sekalian atau jadikan 2 lagi. Tapi kayaknya tuh nanggung banget, makanya aku tuh menuangkan hampir semuanya, hanya tinggal sedikit saja. Tapi memang terlalu penuh ya teman-teman, jadi waktu itu aku harus hati-hati banget supaya jus yang masih tercampur dengan biji itu tidak turun ke mangkok yang sudah tersaring. Oke, ini aku pelan-pelan aku keluarkan jus yang belum aku saring ke dalam saringan ya. Oh iya teman-teman, sambil aku menyaring jambu biji, aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk klik dan menonton video ini. Bagi teman-teman yang mungkin baru menonton videoku, aku ucapkan ahlan wa sahlan dan salam kenal ya. Perkenalkan, namaku Iwi. Aku seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya itu di perantauan. Sekarang aku masih tinggal di kontrakan 3 petak yang sangat sederhana ya teman-teman. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meninggalkan like, komen yang positif, serta share videoku. Nah, bagi teman-teman yang mau meninggalkan komen, aku persilahkan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada saran atau kritik ke aku mengenai cara aku membuat jus juga boleh ya. Barangkali teman-teman ada ilmu yang lebih baik lagi bagaimana cara membuat jus yang lebih baik daripada aku. Karena aku pribadi itu masih terus belajar bagaimana cara membuat jus, bagaimana cara memasak dan lain-lain. Aku yakin di sini banyak banget bunda-bunda yang sudah senior di dalam kehidupan rumah tangga ya teman-teman. Sedangkan aku belum begitu lama, baru hampir 2 tahun aku berumah tangga, makanya aku masih terus belajar untuk memperbaiki sebagai ibu rumah tangga. Oke, ini aku menyaring jus jambu bijinya hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Nah, untuk bijinya juga sudah kelihatan banget ya teman-teman, sudah mulai terpisah dengan bagian yang teksturnya itu halus.
Masya Allah, ini seger banget ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sibuk atau tidak suka makan buah dan sayur, jus juga dapat menjadi alternatif agar tubuh tetap memperoleh cukup nutrisi dari asupan tersebut. Nah, ada beberapa manfaat dari jus buah ya. Jadi yang pertama untuk menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, baik untuk kesehatan tulang, menjaga kesehatan kulit, membuat tubuh berenergi, mencegah dehidrasi, menurunkan resiko kanker, memelihara kesehatan saluran cerna, mengurangi keluhan perut kembung dan begah, menguatkan rambut, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan asupan nutrisi. Masya Allah, begitu banyak ya teman-teman manfaat dari jus. Semoga kedepannya aku tidak hanya suka dengan jus jambu biji saja, tapi suka dengan jus buah yang lain. Karena ternyata banyak banget manfaat dari jus buah. Oh iya, sesuai dengan informasi yang aku baca, jadi waktu yang tepat minum jus buah yang sangat disarankan adalah di pagi hari ya. Jadi kita disarankan untuk meminum jus 1 jam atau setidaknya setengah jam sebelum makan. Pagi hari menjadi waktu yang paling baik untuk minum jus buah, karena di pagi hari perut masih kosong. Makanan manis seperti buah yang di jus tidak akan diserap tubuh dengan baik jika diminum bersamaan dengan waktu makan. Selain itu, minuman jus 1 atau setengah jam sebelum makan bisa membantu mengendalikan asupan kalori saat makan. Apalagi jika jus buah yang Anda pilih mengandung serat yang tinggi. Inilah mengapa kita harus mencoba jus buah untuk menunjang gaya hidup sehat dan pola makan yang teratur. Oke, lanjut lagi. Ini aku sedang memasukkan jus yang sudah aku saring ke dalam gelas yang besar. Nah, ketika aku memasukkan jus ke dalam gelas yang besar, ternyata sisa jus yang ada di mangkuk itu tinggal sedikit ya. Yang awalnya aku mau memakai gelas estetik yang sudah aku persiapkan, tapi berhubung jus yang ada di dalam mangkok itu tinggal sedikit, makanya aku nanti mau ganti gelasnya. Oke, ini aku mau ganti gelas menjadi gelas yang warna putih ya teman-teman. Tapi pada akhirnya aku ganti gelas lagi nanti menggunakan gelas yang lebih kecil lagi. Nah, ini aku mau memasukkan jus yang masih sisa ya. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, ternyata jusnya juga tinggal sedikit. Kalau misalkan pakai gelas yang putih itu, sisanya itu masih banyak ya teman-teman. Makanya aku nanti mau ganti pakai gelas yang lebih kecil lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, apalagi menontonnya itu sampai full. Aku minta maaf banget ya teman-teman untuk durasi kali ini benar-benar panjang banget. Tapi semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.